Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Sekarang kita masih membahas seputar Cisco CCNA. Sekarang kita sudah sampai di bab 7, yaitu remote access. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Telnet dan SSH. Kali ini kita akan membahas tentang Telnet dan SSH. Oke, langsung saja. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa kabel untuk meremote atau kabel serial yang biasa digunakan untuk meremote itu biasanya berwarna biru, yaitu yang serial konsol. Nah, misalkan di sini saya akan tambahkan PC di sebelah router. Lalu di sini saya akan sambungkan. Biasanya kan kita kalau konfigurasi router itu kan di CLI, tapi kalau di perangkat aslinya untuk konfigurasi itu kita harus remote dulu routernya ke PC maupun ke laptop. Nah, remote ini kan menggunakan kabel serial konsol. Nah, masalahnya kabel konsol ini tidak terlalu panjang. Jadi kalau misal ada router di daerah A dan kita ingin meremote dari daerah B itu di luar kota. Nah, itu bagaimana kita meremotenya? Maka dari itu, di sini ada yang namanya Telnet dan SSH, yang dimana ini digunakan untuk bisa meremote dengan jarak jauh tanpa menggunakan kabel konsol. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi Telnet. Langsung saja kita akan konfigurasikan Telnet terlebih dahulu. Di sini kita bisa buka routernya. Kemudian kita bisa jalankan perintah IPTY mode. Nah, di sini kita bisa isikan angka 1 sampai 15. Misalkan di sini saya akan mengisikan angka 2. Nah, angka 2 ini menandakan berapa banyak atau siapa saja yang bisa meremote menggunakan Telnet kita dalam waktu yang sama. Dan di sini ada 3 orang, yaitu angka 0, 1, dan 2. Kemudian kita beri passwordnya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita jalankan perintah login. Nah, perintah login itu mendefinisikan kalau kita ingin masuk ke Telnet, kita harus memasukkan dulu passwordnya. Terus di sini kita jalankan perintah transport info Telnet. Kemudian kita exit. Terus kita jalankan lagi perintah enable secret 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi ini maksudnya adalah jika kita ingin masuk ke mode enable atau kita mau ke mode global configuration, kita nanti akan dimintai passwordnya. Setelah itu kita bisa coba pengujiannya. Misalkan di sini saya ingin meremote dari PC 2. Pastikan juga di sini sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Kita pergi ke Telnet atau SSH client. Nah, di sini untuk connection type-nya kita pilih yang Telnet. Lalu untuk IP-nya bebas mau pakai jalan berapa saja. Misalkan di sini saya akan menggunakan jalan 10 1. Lalu kita connect. Kemudian di sini kita masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah bisa meremote dari PC 2. Kemudian kita bisa masuk ke mode enable. Masukkan passwordnya ya. Karena tadi kita sudah membuat enable secret, pasti waktu mau masuk ke enable kita dimintain password. Oke, kita sudah berhasil meremote router dari PC. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu Telnet dengan username. Selanjutnya kita akan mencoba Telnet menggunakan username. Di sini bisa kita jalankan perintah username Tiara. Untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah, kita jalankan perintah IPTY 0. Selanjutnya jalankan perintah lagi login lokal. Nah, maksud dari perintah itu nantinya saat kita login kita disuruh memasukkan user dan passwordnya. Kemudian kita masukkan perintah transport info Telnet. Nah, kita akan coba lagi remote di PC yang sama ya.
kita ke telnet atau SSH client. Connection type-nya kita pilih yang telnet, lalu kita masukkan IP-nya, lalu kita connect. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username. Lalu masukkan passwordnya 123456. Nah, di sini kita sudah bisa meremote telnet menggunakan username. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi SSH pada router. Oke, langsung saja kita coba SSH. Nah, di sini SSH itu nantinya kita akan tambahkan key. Kita coba jalankan perintah crypto key generate RSA. Nah, di sini ada tulisan please define a hostname other than router. Di sini kita disuruh untuk membuat hostname lagi selain router. Langsung saja kita buat hostname-nya. Misalkan namanya Tiara. Nah, bisa dilihat di sini hostname-nya langsung berubah ya. Kita coba jalankan lagi perintah crypto key generate RSA. Nah, di sini ada lagi nih, kita disuruh membuat domain name-nya. Nah, perintah untuk membuat domain name itu IP domain strip name lalu namanya misal tiara.com. Kemudian kita jalankan perintah lagi. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan bit-bitnya, itu dianjurkan untuk angka. Misalkan di sini saya akan masukkan 10.4. Nah, baru kita jalankan perintah line id 0. Terus kita jalankan perintah transport input SSH. Oke, kemudian kita coba remote di PC-nya lagi. Kita ke PC dulu, masuk ke telnet atau SSH client. Di sini kita pilih yang SSH, untuk name atau IP-nya itu 10.10.10.1, dan untuk username-nya tadi punya saya itu Tiara. Connect. Di sini kita langsung disuruh untuk memasukkan passwordnya. Nah, jika kita sudah berhasil meremote di PC menggunakan SSH. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada switch. Selanjutnya kita akan mengonfigurasi IP pada switch. Nah, tadi kan kita sudah mengonfigurasi IP di router ataupun di PC. Sekarang kita akan coba konfigurasikan IP di switch-nya. Di sini kita masuk ke mode interface VLAN 10. Kita tambahkan IP misalkan 10.10.10.35. Networknya 255.255.255. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan gateway-nya dengan perintah IP default strip gateway 10.10.10.1. Untuk melihatnya dengan perintah to show IP interface strip. Nah, di VLAN 10 sudah ada IP-nya. Lalu kita akan coba untuk yang VLAN 20. Kita masuk ke interface VLAN 20. Kita tambahkan IP address-nya 20.20.20.35, lalu networks-nya 5.5.5.5.5. Kemudian kita tambahkan IP default gateway 20.20.20. Kemudian kita coba lihat dengan to show IP interface brief. Kita spasi saja. Ya, di sini sudah ada yang VLAN 20. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu konfigurasi SSH pada switch. Selanjutnya kita akan coba untuk mengonfigurasikan SSH di switch. Seperti sebelumnya, kita harus membuat dulu hostname-nya. Misalkan namanya saya akan samakan. Setelah membuat hostname, kita akan membuat domain name-nya. Misalkan namanya juga sama, IP domain strip
name tiara.com. Terus kita jalankan perintah crypto key generate RSA. Nah, di sini kita disuruh memasukkan untuk bitnya yang sama ya, seperti tadi 1024. Kemudian kita buat username-nya ya dan passwordnya. Nah, baru kita jalankan perintah tg kemudian kita jalankan perintah transport input SSH. Kemudian kita jalankan perintah lagi login lokal. Jika sudah, kita exit. Kemudian di bagian sini kita jalankan perintah enable secret. Nah, ini password untuk kita masuk ke mode global configuration. Jadi seperti itu kira-kira langkah-langkah untuk mengkonfigurasikan SSH. Kita coba remote dari PC lagi. Di sini kita bisa pilih yang telnet SSH ya. Nah, di sini untuk connection type-nya kita pilih yang SSH. IP-nya 10.10.10.35. Kemudian untuk username-nya tiara. Connect. Oke, di sini kita disuruh untuk memasukkan passwordnya. Kita masukkan ya. Oke, di sini untuk hostname-nya itu Tiara ya. Tadi typo, harusnya itu Tiara, tapi nggak apa-apa. Oke, di sini kita sudah bisa meremote menggunakan SSH ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini untuk pembahasan tentang remote access. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.